warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tribunbekasi.com, sahabat Warta Kota Network dan juga sahabat Tribuners. Pada kesempatan podcast kali ini saya jurnalis tribunbekasi.com Muhammad Azam telah bersama pejabat Bupati Bekasi Bapak Dedi Supriyadi. Pada kesempatan ini kita alhamdulillah diberi waktu nih untuk berbincang dan podcast ya, wawancara santai lah terkait Pak pejabat Bupati Bekasi Pak Dedi ini yang memang baru tanggal 15 Agustus ya kemarin dilantik sebagai PJ Bupati Bekasi. Nanti seperti apa kita akan tanya-tanya mengenai kerja-kerja yang sudah dilakukan oleh beliau. Nah, itu seperti apa terkait himbauan atau mungkin terkait penekanan dari netralitas ASN sendiri seperti apa itu? Baik, tentunya ini saya semenjak dilantik dan sesuai dengan amanah yang diperintahkan kepada saya selaku pejabat bupati baik oleh Pak Mendagri maupun Pak PJ Gubernur. Salah satunya adalah untuk mensukseskan penyelenggaraan pilkada serentak di 2024 khususnya di Kabupaten Bekasi. Jadi itu menjadi komitmen tentunya saya dan konsistensi saya di dalam mensukseskan penyelenggaraan pilkada serentak ini. Tentunya dengan menciptakan kondisi yang aman, tertib, demokratis, adil, dan tentunya bagi PNS yang di bawah naungan kami pemerintah daerah ini harus netral, benar-benar netral, tidak ikut dalam politik praktis dan lain sebagainya. Itu jadi komitmen kami dan itu juga diamanahkan dalam perintah. Saya menjadi pejabat itu harus khususnya dalam posisi ASN itu harus netral dan juga menciptakan iklim kondusif ya, kondusivitas di daerah tentunya bersama-sama dengan Forkopimda. Dan kita sudah lakukan beberapa upaya-upaya terkait dengan netralitas ASN. Sudah ada himbauan dan sebagainya dan ada penyampaian deklarasi sebagainya, ada juga deklarasi damai untuk para calon maupun jarak para pendukung atau partai saya pendukung dan semuanya bersama KPU dan Bawaslu dan Forkopimda kita sudah lakukan hal itu. Tentunya ini harus menjaga betul pada saat waktunya nanti pelaksanaan dan juga tentunya dalam pelaksanaan pilkada ini kita juga mengharapkan untuk tingkat partisipasi masyarakat juga tinggi. Diharapkan lebih tinggi dari pelaksanaan pilkada ataupun pemilu sebelumnya. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik, tercipta situasi kondusif yang kondusif. Pak, selain itu tadi soal pilkada ini kan masuk udah menjelang akhir beberapa bulan lagi ya akhir tahun untuk progres pembangunan di Kabupaten Bekasi ini, penyerapan anggarannya itu seperti apa dan ini kan mungkin melanjutkan ya ini seperti apa gitu upaya pemantauan ketika pembangunan ini berjalan dengan sesuai target gitu ya. Baik, tentunya kami secara rutin melakukan evaluasi monitoring terkait pencapaian realisasi penyerapan anggaran baik dari sisi keuangannya maupun fisiknya yang pelaksanaan. Tentunya ini udah on the track lah. Insya Allah di akhir tahun juga akan pencapaiannya alhamdulillah bisa meningkat ya dari tahun-tahun sebelumnya. Dan tentunya kami di dalam evaluasi monitoring itu menekankan kepada seluruh perangkat daerah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya itu bisa terrealisasi baik secara realisasi keuangannya maupun fisiknya. Jadi itu supaya untuk bisa dinikmati oleh masyarakat dan juga outcome-nya jelas seperti itu. Dan juga tidak hanya dari sisi belanja ataupun program, tapi juga tentunya kami juga berupaya penggalangan peningkatan untuk pendapatan asli daerah juga ya. Dalam ini ada beberapa dinas yang dinas penghasil maupun di bawah koordinasinya Badan Pendapatan Daerah. Jadi kami selalu terus melakukan upaya-upaya evaluasi, monitoring dan sebagainya terhadap pencapaian-pencapaian yang sekarang ada dan
intens lah dilakukan kita untuk evaluasi dan monitoring tersebut. Maksudnya peningkatan PAD-nya sendiri seperti apa realisasi PAD? Sampai sejauh ini existing ya untuk dari ya kami optimis mudah-mudahan akan tercapai target sampai dengan akhir tahun. Sekarang posisinya udah di sekitaran di atas 70% lah ya. Dari target berapa? Ya kalau target sebanyak-banyaknya kita bisa over target. Jadi kita melakukan upaya-upaya penggalangan dan peningkatan PAD ini dengan semua jajaran kita bergerak dan juga siapa harus melakukan berbuat apa, terutama ini leading sektornya ada di Badan Pendapatan Daerah ya. Kita lakukan upaya-upaya apalagi baik itu PBB, P2, kemudian pajak, retribusi, semua kita upayakan untuk maksimalkan karena ini juga tentunya semakin ada peningkatan PAD adalah untuk pembiayaan program-program kegiatan yang nantinya ya juga untuk tahun berikutnya ya, ini tentunya harus dikejar sesuai apa yang target kita harapkan. Nah, mudah-mudahan malah selain pencapaian 100% bisa juga itu lebih daripada apa yang kita targetkan, bisa pencapaiannya lebih dari 100% kita harapkan demikian. Pak, ini kan nanti juga memang walaupun lama ya, ini maksud agenda Bapak nih yang ingin ke sejumlah pasar ya, mengecek harga atau stabilitas harga. Nah, ini Desember atau biasa kan jelang-jelang tahun baru. Ini udah dari jauh hari udah ngecek ini apa tujuannya nih? Iya, kenapa hari ini saya pas tepat 1 Oktober ini juga kita akan melakukan mungkin beberapa pasar, termasuk juga ngecek komoditas, termasuk juga saya juga ngecek ke para petani karena kalau hal ini sebagai wujud antisipasi kita ya sebelum menjelang akhir tahun kita lakukan pengecekan, monitoring ke beberapa pasar ya. Kita lakukan ini stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat dan sebagainya kita antisipasi. Jadi sebelum menjelang daripada akhir tahun. Itu terkandung maksud apa supaya kita juga bisa memonitor di pasar itu terkait dengan kelangkaan ataupun juga ada kenaikan ya. Ini juga harus bisa kita antisipasi sedini mungkin sebelum menjelang akhir tahun. Jadi ini supaya untuk bahan kebijakan kita di dalam hal memastikan bahwasannya baik itu ketersediaan bahan pokok yang di masyarakat sebagai komponen nanti inflasi ya. Inflasi daerah ya kita harus antisipasi bersama-sama dengan teman-teman tentunya semua dan nanti hal-hal apa yang nanti kita akan kebijakan yang kita atur dan memonitor dari perkembangan yang ada di pasar. Jadi juga memastikan lonjakan ataupun apakah ada kenaikan kebutuhan pokok masyarakat seperti telur, bawang, beras dan sebagainya ya. Yang menjadi komoditas unggulan kita harus pantau sedini mungkin di awal Oktober ini dan terus kita tiap minggunya juga kita selakukan ini. Saya hanya untuk memastikan aja bahwa semuanya itu berjalan baik dan tidak ada hal-hal yang mungkin kenaikan atau lonjakan harga yang kita nantinya suatu harapannya ketika pas momen itu tidak ada lonjakan tinggi gitu ya. Ini juga kan tentunya agar supaya masyarakat juga mempunyai kepastian ataupun juga tidak merasa beban berat seperti itu. Jadi saya harus wajib memastikan bahwasannya kondisi di pasar ataupun di lapangan itu ya kondisi stabil terkait dengan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat dan tidak ada lonjakan-lonjakan yang cukup berarti lah. Tapi ntar kan juga akan mempengaruhi itu nantinya terkait dengan inflasi daerah. Kita menjaga dan sampai sejauh ini sih sementara ini masih belum, tapi kita akan memastikan lagi saya akan di lapangan seperti apa. Seperti itu. Siap Pak PJ Bupati Bekasi Pak Dedi Supriyadi. Ini terakhir sebagai penutup, sebagai closing statement nih, mungkin ada pesan atau himbauan buat masyarakat baik itu terkait pilkada maupun juga terkait secara umum Kabupaten Bekasi, baik keamanannya maupun yang lainnya. Baik, terima kasih. Saya
pejabat Bupati Bekasi berharap terkait dengan kondisi terakhir maupun juga harapan-harapan ke depannya kepada seluruh warga masyarakat Bekasi. Dalam ini kita menjelang 27 November akan melaksanakan pesta demokrasi pilkada serentak di tahun 2024 ini. Saya harapkan kepada seluruh warga untuk memberikan hak ataupun suaranya dan juga tentunya diharapkan partisipasi aktif di dalam pelaksanaan pesta demokrasi ini, sehingga tingkat partisipasi pada saat pilkada serentak ini di Kabupaten Bekasi ada peningkatan dari sisi partisipasi daripada masyarakat yang memberikan hak suara di dalam pilkada serentak nanti. Dan tetap jaga kondisivitas, kondisi yang aman dan juga tertib, terus juga jujur, adil, demokratis. Tentunya ini akan melahirkan daripada pemimpin nantinya, bupati terpilih definitif yang baik dan tentunya sesuai dengan harapan masyarakat. Kemudian terkait juga hal dengan kondisi saat ini, Kabupaten Bekasi juga banyak viral ataupun berita-berita yang terkait itu apakah tawuran, kemudian juga ada hal-hal mungkin kekerasan atau kekerasan seksual ataupun juga narkoba ya, atau obat-obat terlarang yang mungkin akhir-akhir ini agak viral ya di beberapa tempat wilayah. Juga saya harapkan di dalam kesempatan ini saya menghimbau agar semua pihak dan juga mungkin di sekolah-sekolah saya juga sudah menyampaikan arahan ataupun juga petunjuk agar tentunya para kepala sekolah, para guru, semua tokoh masyarakat aktif dalam untuk pencegahan daripadanya adanya tawuran. Dan tentunya saya juga apresiasi kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Pak Kapolres beserta jajarannya yang telah bahu-membahu dan juga antisipatif terhadap hal ini dengan adanya sering upacara ya, para Kapolsek atau Babin Kaptibmas, kemudian juga melakukan upaya-upaya preventif, sosialisasi, pembinaan dan sebagainya. Tentunya kami juga bersama jajaran Forkompinda terkait dengan tawuran juga kita ada penekanan ekstra kepada masing-masing sekolah untuk melakukan upaya-upaya pembinaan yang lebih preventif dan tentunya komunikasi dengan masing-masing orang tua murid ya, seperti itu. Dan juga terkait dengan penggunaan sajam juga sudah kita antisipasi dari pihak Polres juga terkait itu, dan alhamdulillah beberapa kali dilakukan akan ada upaya-upaya tawuran antar pelajar sudah diantisipasi. Alhamdulillah beberapa sudah banyak yang dicegah ya karena sempat terdeteksi ataupun kemudian juga terkait dengan masalah kekeringan dan juga saya harapkan ini juga kondisi kali atau saluran sekunder maupun yang lainnya itu banyak tumpukan sampah. Selain adanya sedimen, ini sampah. Jadi saya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap hal untuk tidak membuang sampah sembarangan lah, terutama ke kali-kali dan sebagainya. Kasihan para petani karena akhirnya tidak, selain sedimentasi yang ada juga karena ada tumpukan sampah yang memang sangat besar sehingga juga akan menghambat aliran air ya untuk mengaliri persawahan, sehingga ini kasihan para petani. Saya himbau semuanya juga dari sisi kelembagaan terutama yang ada di sekitar bantaran untuk melakukan upaya-upaya dari warga lah, tidak hanya dari pemerintah daerah. Kita bersama-sama untuk menjaga lingkungan, menjaga sungai, menjaga kali dan juga saluran untuk supaya tetap bersih, tidak ada tumpukan ataupun sampah-sampah ya. Tentunya kalau kita akan menjaga lingkungan kita, alam kita, insya Allah alam dan lingkungan kita juga akan menjaga kita dari hal-hal yang sifatnya apakah alam atau banjir atau kekeringan. Itu yang memang harus saya sampaikan kepada seluruh warga masyarakat, menghimbau untuk bisa kita bersama-sama lah, kita jaga, kita lestarikan, kita rawat
apa yang sudah Tuhan Yang Maha Kuasa berikan kepada kita, supaya kita juga harus bisa menjaganya. Kemudian juga untuk hal terakhir juga terkait dengan pembangunan, insya Allah kita akan terus melakukan upaya-upaya dalam hal kegiatan baik itu infrastruktur jalan, penerangan jalan, kemudian mungkin ada jalan-jalan yang rusak, apa yang mungkin dilihat atau didengar masyarakat atau dirasakan, silakan mungkin sampaikan kepada kami pemerintah daerah. Insya Allah kami akan mengupayakan hal-hal itu secepatnya. Jadi itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi tetap jaga kondusivitas menjelang pilkada. Kita silih asah, silih asih, saling asuh antara pemerintah daerah dan semua lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Bekasi. Jadi itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Tribun Bekasi, itu tadi podcast kita bersama pejabat Bupati Bekasi Bapak Deddy Supriyadi. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.